Halo Sobat Indonesiawan, bisakah kamu membayangkan jika kamu menjalani 2/3 dari hidupmu hanya di atas sebuah sampan? Mulai dari makan, minum, tidur, bahkan proses melahirkan dilakukan di atas lautan lepas. Tampaknya mustahil bagi kita yang biasa hidup di darat, tapi itulah kehidupan yang dijalani oleh suku laut yang hidup secara nomaden di atas sampan mereka di perairan Kepulauan Riau. Sampai muncul ungkapan dunia suku laut selingkar sampan. Kehidupan itu sudah mereka jalani dari generasi ke generasi. Sejak nenek moyang mereka, bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua, datang pada tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi dan menyebar ke perairan Pulau Sumatera melalui Semenanjung Malaka. Suku laut sehari-hari tinggal di sampan dengan atap yang disebut kajang yang terbuat dari daun rumbia. Suku laut adalah suku di dunia yang kehidupannya betul-betul murni bergantung kepada laut. Bahkan proses terpenting dalam kehidupan mereka, seperti menikah dan melahirkan, tetap dilakukan di atas sampan. Karena sejak lahir sudah menyatu dengan lautan, suku ini punya pengetahuan yang luar biasa tentang laut. Mereka tahu pergerakan arah angin, arus lautan, pasang surutnya lautan, hingga lokasi banyak ikan berkumpul. Sampan kajang sendiri adalah simbol kesatuan sebuah keluarga suku laut saat melakukan pengembaraan di lautan. Setiap sampan diisi oleh satu keluarga, suami, istri, dan anak-anak mereka. Itulah juga sebabnya masing-masing keluarga memiliki ikatan batin yang sangat kuat, karena setiap harinya mereka berinteraksi dalam ruang sebatas sampan yang mereka miliki. Mereka menggunakan navigasi tradisional seperti posisi matahari, bulan, dan bintang sebagai navigasi jalan mereka menuju kepulauan dan pesisir pantai. Suku laut setiap beberapa bulan sekali singgah di pesisir pantai untuk menjual hasil tangkapan mereka di laut, untuk kemudian ditukar dengan bahan kebutuhan pangan lain ataupun pakaian. Perubahan drastis pada kehidupan suku laut terjadi pada tahun 1990-an, sejak adanya program pemukiman kembali masyarakat terasing dari pemerintah pusat. Pemerintah membangun pemukiman di pesisir pantai agar suku laut mendapatkan tempat tinggal yang lebih luas dan higienis, mendapatkan air yang lebih bersih, serta memperoleh pendidikan yang lebih layak. Secara perlahan, masyarakat suku laut bertransisi dan mulai beradaptasi untuk tinggal di dataran pesisir pantai. Mereka tinggal di kampung air dan hanya pergi berkayuh ke laut untuk mencari ikan. Bagi beberapa orang dari masyarakat suku laut yang belum terbiasa dengan kehidupan di darat, mereka lebih suka menghabiskan waktu mereka di sampan dan tetap menyimpan peralatan tidur dan memasak di sampan. Mereka juga sering mengajak anak-anak mereka untuk pergi memancing selama berminggu-minggu untuk membentuk jati diri anak mereka terbiasa di lautan. Beberapa kampung di suku laut telah mengalami transformasi yang luar biasa setelah bersentuhan dengan teknologi. Salah satunya ada di Pulau Mensemut yang memiliki teknologi mesin penarik jaring sehingga mampu menangkap ikan hingga 200 kg di dalam satu malam saja. Namun, masih banyak juga suku laut yang masih menggunakan peralatan tradisional seperti jaring, pancingan maupun serampang, yaitu sejenis tombak untuk mengincar ikan dan cumi. Selain sentuhan teknologi, suku laut juga mengalami adaptasi dalam segi iman dan kepercayaan. Mereka yang dahulu memiliki kepercayaan dinamisme, yaitu menyembah barang maupun makhluk hidup, kini memeluk agama Kristen, Katolik, dan Islam. Di pemukiman suku laut, kita dapat melihat sifat toleransi dan keterbukaan yang dimiliki oleh suku laut. Rumah ibadah berdiri berdampingan, begitu juga dengan masyarakatnya yang berbeda agama namun tetap akrab dan kompak. Suku laut terus mengalami transformasi dari tahun ke tahun dan mencoba beradaptasi dengan perubahan zaman. Mereka mulai menyekolahkan anak mereka, dan generasi anak-anak di suku laut mulai terbuka terhadap pengetahuan, teknologi, dan perubahan zaman. Kini mereka memiliki berbagai pilihan hidup yang lain ketika mereka beranjak dewasa, selain menjadi pengembara lautan seperti nenek moyang mereka. Itulah dia suku laut yang unik dan penuh dengan kekayaan budaya dari ujung barat Indonesia. Salam cinta Indonesia. Ahoy, boy boy!